Oke, untuk pertemuan kita kali ini, pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang where is data is stored. Disimpannya di mana data itu? Di Linux nih ya, kita bahasnya Linux. Datanya simpannya ada di mana? Nah itu ya. Jadi kalau Linux itu kan ada di masing-masing direktori ya. Jadi kalau misalnya kita contoh di sini, mana cara masuk? Oke, nggak bisa gede ya ini ya. Oke, kelihatan nggak ini? Enggak, Pak. Nggak kelihatan ini. Oke, baik sebentar. Oke, coba saya jalankan dulu ya. Jadi kan kalian bisa di Zoom ya. Jadi untuk apa? Itunya Linux-nya ya. Saya lebih suka prakteknya daripada teorinya istilahnya itu ya. Ini saya baru aja mendadak tadi ya, install demi kalian lo ngajar. Saya apa? Ini saya install dulu nih Linux-nya ya. Ini saya pakai Debian versi 9 ya di sini. Kalau tadi yang di NetAcad itu pakai Ubuntu. Ini juga kecil ya, sama aja ya. Ntar coba kita gedein. Nah, terlalu lebar ya. Oke, terlalu lebar. Masih kelebaran. 160 masih kelebaran. Nah, ini segini cukup lah. Oke ya, tampilannya kayak gini sih. Oke, saya belum familiar nih.
Ini nangis kali ya. Nih, mana sih terminalnya tuh ya? Mau masuk terminal aja susah amat tuh ya. Sorry, sorry. Amatir ini ya. Oke. Tadi mana materinya? Nah, ini ya. Jadi kita akan membahas di mana ya. Jadi kan ini bisa kita lihat perintahnya adalah ini. Ribet ya. Share screen aja dah. Share. Oke. Jadi di sini untuk melihat isi direktori perintahnya itu adalah ls ya. Nah, ls di situ kita bisa tahu bahwa direktori ada di desktop, dokumen, download, musik, picture, public, template, video. Nah, ini secara umumnya seperti itu. Nah, kalau kita misalnya masuk ke root ya, directory root, satu, su ya, oh su. Nah, di sini kalau kita ls, nah tampilannya hampir sama di situ ya. Tapi kalau kita masuk ke directory root ya, nah beda, sudah beda. Jadi kalau pas pertama ini, pas yang awal ini adalah directory dari eh, user ya, nama user Tanto di sini. Jadi user Tanto punya directory sendiri untuk menyimpan filenya di sini. Nah, kemudian kalau ini kita masuk ke dalam sistem, ini sistem root, jadi di sini ada banyak directory lain selain dari kayak kalau tadi kan direktorinya, nah ini sama dengan yang ini ya, sama sama dengan yang ini. Tapi ini kemudian saya naik ke atas. Nah, ini kalau kita misalnya kita masuk ke di atasnya direktori Tanto itu bisa kita lihat. Nah, cuma ada satu. Satu ini artinya mengindikasikan bahwa usernya cuma ada satu di situ. Nah, untuk menyimpannya di mana? Nah, oke, ini tadi contoh di sini kan ada tambahan proc ya. Nah, kita coba di sini untuk tambahan proc-nya pakai slash ya. Nah, ini ada banyak di sini yang muncul. Jadi kalau di informasi di sini perintah slash prot itu membaca direktori dan informasi lainnya ya di situ ya. Informasi lainnya di sini kan eh, untuk isi dari direktorinya. Jadi kan kalau kadang kalau kita misalnya direktori itu kan ada yang ke hidden, file ke hidden dan sebagainya itu ya. Ya contoh seperti itu di sini ada keterangan bahwa untuk jadi masing-masing filenya itu satu baris seperti itu ya. Enggak, ini banyak ada satu sampai sini ya, sampai Z ya. Jadi angka 1 sampai Z. Misalnya kalau kita coba ya di sini ini benar apa direktur atau bukan ya. Kita masuk
misalnya modulus no such file or directory. Jadi dia bukan directory ya, tapi berarti isi filenya di sini. Jadi isi dari, kalau kita lihat misalnya contoh ini kalau file ya. Nah, dia bukan directory juga bukan file ya. Kalau CD itu kan masuk ke dalam directory, kalau cat melihat isi dari file. Kita pakai perintah cat nggak bisa, CD nggak bisa. Nah, dengan approach ini berarti dia melihat secara lebih dalam lagi, secara lebih detail lagi ya. Nah, kayak misalnya size-nya ya, size kemudian dan sebagainya di situ. Nah, ini ada perintah-perintah lainnya tentang approach, itu ada cmdlen parameter perpetual memory kernel. Nah, ini untuk informasi ya. Coba kita perintah yang lainnya. Kita coba perintahnya di situ. Kita pakai meminfo ya. Oh, coba kita nggak pakai ls. Jadi kalau ilmu komputer nggak apa, kalau salah diulangi lagi gitu loh. Jadi kita nggak usah khawatir salah kalau kita mencoba-coba seperti ini. Jadi ilmu komputer itu mencoba intinya sih. Kayak ini kan salah ya, berarti kita ganti yang lainnya kan gitu. Kita coba lagi salah. Mungkin kalau kita ke direktorinya salah ya, mungkin kita nggak direct, dicoba ya. Kita ke direktorinya nih ya. Nah, kita coba nggak pakai, nggak masuk root, ls root slash main info. Kenapa nggak mau? Oke, kita tidak pakai ls. Kita coba ls root coba. Nah, di sini ternyata kita nggak bisa ya, cannot access root. Apa kalimatnya salah tuh ini? Bener kan ya? Nah, harusnya dia ini kan dia di directory user ya, directory sistem admin. Nah, itu bisa nampil ya. Tapi pada saat kita nyoba di sini, kenapa nggak mau? Oh, kurang slash ya Allah. Kenapa sih pada diem aja ya? Ini slash tuh. Tuh, muncul. Kemudian yang ini mem info. Tuh, kenapa nih munculnya kayak gitu kan? Mem info kenapa muncul seperti itu? Mem info. Mem modulus. Oke. Nah, ini direktorinya apa istilahnya kita tampilkan di sini lebih banyak daripada yang ada di modul ini ya. Oke, kemudian nah di sini kita bisa lihat ini perintah untuk ini masuk ke direktori masuk ke root ya. Setelah kita masuk root, ciri-cirinya itu adalah tanda pagar. Kemudian kita lihat isi dari file icmp echo ignore all. Oke, kita coba lakukan ya. Di sini kan kita mengakses direktori dari ini, proses berarti ini direktori nih. Kalau seperti ini direktori ya.
Oke, ping main C1 localhost. Nah, kita masuk ke root dulu. Ping main C1 localhost. C1. Oke, di sini bisa kita lihat untuk hasil dari itu. Nah, ini 64 ya, sama, berarti ini connect ya. Jadi karena saya pakai untuk settingannya itu pakai NAT, sehingga komputer saya connect, maka otomatis akan connect juga. Oke, kita lanjutkan di sini. Proses hierarki. Nah, ini proses hierarki, jadi hierarki dari proses sistemnya ya. Bentar nih, baterainya mau habis. Ini kalian angkatan 2019 ya? Iya, Pak. Oke. Jadi di sini kita lanjutkan untuk, nah ini ada namanya apa namanya tadi, hierarkinya ya. Hierarki di sini dijelaskan bahwa apa, untuk melihat hierarki itu pakai perintahnya PS3. Nah, di sini ada init itu pada saat dia login ya. Login, kemudian login init, login ke base, base set login lagi, base PS3 ya. Jadi kan pertama kita pada saat masuk ke Linux-nya di situ kan login ya. Nah, kemudian dia masuk. Nah, setelah masuk, kita kalau masuk ke root lagi, itu login lagi. Jadi akhirnya masuk ke base begitu ya. Base-nya itu dasar ya, yang paling bawahnya. Nah, untuk melihat snapshot itu bisa kita lihat di sini perintahnya adalah ps. Jadi ini contoh base-nya awal ya, terus kemudian dia mengakses Firefox, dan kemudian ps. Jadi ternyata segala aktivitas itu ini kan istilahnya terekam ya, terekam waktunya berapa lama dan sebagainya. Nah, ini ini di sini perintah untuk merekam ya, untuk merekam aktivitas Firefox-nya. Nah, ini untuk melihat proses real time. Kita coba ya, di sini top, perintahnya top dah. Tapi kita harus keluar dulu. Nah, ini secara real time ya, kita memantau trafficnya di sini. Untuk user ini ada Tanto dan root ya. Nah, ini kita bisa lihat untuk CPU-nya, pemakaian CPU-nya sudah ada, kemudian yang jalan itu ada berapa proses, kemudian di sini bisa lihat yang lainnya.
Ya, padahal kan saya hanya mengakses ini, tapi ternyata tuh yang bukanya banyak tuh ya. Nah, seperti itu ya. Kalau menghentikan, Ctrl C ya. Oke, selanjutnya di sini ada simbol K, terminate running process proses. Jadi di sini ada priority ya, priority prosesnya nomor berapa gitu udah diprioritaskan prosesnya. Itu bisa kita atur seperti itu ya. Oke, mungkin enaknya ini tapi ini beda sih ya di sini. Oh enggak, coba kita akses slide-nya ya. Coba ya. Sebenarnya itu enakan di sini karena ini kan ada perintah-perintahnya, kita bisa coba di sini. Nah ini kan perintahnya kita coba di sini. Nah contoh ini berarti kan tadi kan harus masuk terus dulu ya. Kenapa nggak mau? Oh udah. Passwordnya apa passwordnya? Pakai apa passwordnya? Eh, tuh ada yang pernah nyoba belum? Passwordnya pakai password apa ini? Saya lupa. Password Itu password ya. passwordnya netlab 123, Pak. Oh, Netlab. Iya, itu ada toolsnya, Pak. Oke, ini sebenarnya bisa kalian praktekkan sendiri ya. Jadi belajar di sini lebih enak. Jadi ini perintah-perintahnya untuk kayak contoh. Jadi kan pertama kita harus paham dasar-dasarnya dulu. Su itu buat apa? Ini untuk masuk ke dalam root. LS menampilkan isi file. Oh ini ya, ya Allah ya. Kayak ketiga gitu nggak kelihatan. Nah ini kan chat itu untuk melihat isi file ya. Jadi ini kan untuk menampilkan isi file ini itu munculnya PS ya. Mana tadi? Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita belajar Linux ya hampir mirip pemrograman ya. Kita harus paham sintaks-sintaksnya itu buat apa, buat apa. Nah intinya sih cuma seperti itu step. Kemudian ini untuk melihat prosesnya ya. Ini mengatur proses. Oke, kita coba di situ. Oh ini step ketiga ya, ini harus dari step pertama ya. Jadi kalau sudah sih ya, bener ya. Step pertama ya. Step pertama, step step keduanya Ctrl C untuk berhenti ya. Ctrl C untuk berhenti. Step ketiganya di situ diulangi lagi. Nah, tapi ditambahkan dan. Nah, itu seperti itu ya. Nah,
terus kita lihat. Nah, ini contoh kalau praktek ya, latihan kalau praktek kita pakai di sini pakai SUC ya, kebetulan kan kalian belum ada. Jadi kalau ada kelas, kalian manfaatkan untuk belajar itu bagus sekali di sini. Jadi kalau nanti pada sertifikasi kan itu ada waktunya, biasanya lama saya buka itu sampai 4 bulan, 6 bulan seperti itulah. Nah, itu kalian manfaatkan untuk berlatih ini. Kita nggak perlu install Linux-nya langsung, tapi kita bisa melakukannya ya. Nah, ini terlihat di sini job. Jadi apa kerjaan yang pernah dilakukan ya. Ini masih running di sini. Ini caranya stopnya gimana nih? Output pembentukan proses kementerian. Nah, ini kayaknya ya perintahnya FG %1. Tuh, sudah berhenti ya. Jadi kita lihat di sini kalau untuk menjalankan ini untuk menjalankan. Nah, terus kemudian Ctrl C untuk berhenti. Terus di sini kita untuk menampilkan isi dari kapsurannya itu tambahi dan simbol dan nanti akan muncul sini. Jadi prosesnya masih jalan. Kita lihat di sini untuk melihat pekerjaan pakai job. Nah, dia ada still running-nya. Kemudian untuk menghentikannya pakai perintah yang ini. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita Ctrl Z. Nah, setelah itu, kalau kita cek lagi job, itu akan berhenti. Nah, ini apa lagi nih? BG %1 ya, proses continue. Nah, ini untuk melanjutkan lagi ya. Background. Continue-nya, kita lihat lagi jobnya. Nah, dia jalan lagi ya. Jadi untuk melanjutkan, perintahnya BG %1. Jadi memahami fungsinya ya, memahami fungsinya. Coba kita stop. Kita stop lagi, kita cek. Nah, itu sudah berhenti. Nah, ini kalau ini kan belum di stop ya. Ini jalannya ada 2. Oh, ini proses 1 ya. Proses 1 di sini kan berarti kan ini menandakan kalau persentase ini prosesnya ya. Ini kan saya cuma hanya 1 kali. Jadi misalnya contoh kita lakukan ya, coba ya. Kita lakukan yang tahap pertama di sini ping. Nah, ini Ctrl C, kita ping lagi. Ctrl C. Nah, kita ping lagi coba. Nah, terus kita lihat coba pakai job. Tetap 1 ya. Oke, sekarang udah run. Oke ya, kita coba. Nah, ini ada 2 ketemu, dan nomor 2 ketemu ya. Berarti untuk melanjutkannya, nah ini ketiga. Oh, berarti untuk menambahkan proses ini pakai ping dulu yang dannya ini ya. Kita lihat pakai job. Nah, jadi ada 3 yang running. Nah, kalau untuk mematikan salah satu, misalnya kita mematikan proses yang kedua, itu dengan perintah tadi kill, kemudian ini terus angka prosesnya nomor berapa? Nomor 2. Nah, kita coba ya. Nah, seperti itu, terminated. Nah, ini ya. Nah, ini buat apa ini ya? Buat apa ini?
Oke, jadi dari melihat seperti itu kan kita bisa tahu. Jadi kan ini kan nggak ngerti buat apa. Jadi kita coba-coba seperti ini contohnya ya. Jadi fungsi-fungsi memahami. Konsepnya intinya sih memahami. Job menampilkan proses. Ping ini menambahkan. Kalau yang ini menjalankan ya, menjalankan prosesnya. Nah, untuk berhentinya Ctrl C. Kemudian untuk menambahkan prosesnya ini proses 1, proses 2, proses 3. Nah, itu untuk melihat proses itu. Untuk menyetop perintahnya itu adalah FG. Nah, untuk melanjutkan BG. Nah, ini prosesnya. Jadi kalau kita berarti coba kita melanjutkan prosesnya ya. BG yang kedua prosesnya ya. BG persen 2. Kita coba. Kok nggak mau? Nggak ada. Kita coba lihat. Oh, karena sudah hilang ya. Jadi kalau terminated berarti diputus ya. Jadi perintah kill itu benar-benar mati ya sampai hilang ya. Jadi nggak ada prosesnya. Adanya cuma 1 sama 3 karena yang 2 sudah dihapus tadi. Kita coba tambahkan lagi angkanya mungkin 4 ya. Kita tambahkan ya. Nah, angkanya 4 bukan 3, bukan 2 lagi ya. Bukan ulang dari yang 0. Jadi yang sudah kehapus jadi dibiarkan saja. Jadi kalau kita lihat di sini, nah seperti itu. Ini sampai jam berapa ini? Ridho, sampai jam berapa Ridho? Lihat jadwal dulu, Pak. Saya bingung ya. 10.50. 8.50. Ya udah selesai dari 10.50, Pak. 10.50. Berarti 50 menit lagi. Oke ya. Ini tadi perintah. Nah ini kok ada lagi. Ini PID ya. Jadi angka 1, 2, 3 itu PID ya. Proses ID. Nah, di sini kan ada top tadi ya untuk melihat. Nah, ini PID ID. Jadi proses ID-nya itu ID nomornya berapa, usernya siapa yang pakai, priority-nya berapa kan ya. Oke, ini kan ada jalannya, ada 3 ya. Ping-nya di sini ada 3. Nah, kita coba pakai top ya. Oke, nah ini ada proses ping ya, ada proses ping. Di sini ada 3. Yang tadi yang jalan 1, 3, 4. Yang duanya terminated ya, jadi 1, 3, 4. Jadi di sini ada 3 prosesnya. Nah itu, jadi sedang berjalan itu pingnya ya. Oke. Berarti kita stop ya. Kalau misalnya kita kill-nya langsung 2, bisa nggak ya? Coba ya. Berarti 1, 3, coba. Loh, bisa ya. Jadi kalau kita lihat jobnya tinggal 1. Berarti langsung banyak bisa ya. Tuh. Jadi nyoba-nyoba seperti itu Linux mah ya. Nah, sudah habis, kita coba lihat pakai di top. Pingnya masih ada nggak? Nah, sudah tidak ada. Sudah berhenti pingnya ya. Oke. Oh, ini ada cara nih ya. Fit kill di sini ya. Jadi ngapusnya dari situ. Mencetnya K. Jadi pertama di sini top langsung muncul seperti ini. Nah, terus kemudian kita pencet K. Setelah kita pencet K, nanti itu kita
bisa lihat kill bit-nya. Nah, kita coba ya. Kita jalankan dulu. Jobnya kita jalankan. Nah, jalankan lagi. Oh, berarti ngulang ya kalau kita hapus ulang ya. Oke. Nah, kita lihat di situ jalan apa tidak, sudah jalan. Nah, kita coba pencet K. Nah, terus ini dilihat disuruh bit ID-nya itu berapa. Proses ping itu ada di nomor 60, 81, 82, 83. 81 sampai 84. Nah, kita coba hapus 84 ya. Bentar. Mana? Masih ada. Oh, udah hilang ya. Udah kehapus ya. Berarti mencet di keyboard kita mencet huruf K, kemudian kita masukkan bit ID, jadi proses ID-nya. Nah, seperti itu. Tapi agak proses ya. Jadi cepetan tadi pakai terminal ya sebenarnya sih ya. Tinggal kita perintah kill, kemudian 81, bukan 81 ya. Beda prosesnya ya, prosesnya beda. Kita lihat dulu di situ jobnya dulu. Ada angka 1 sama 2. Berarti kita kill-nya pakai 1 sama 2. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini tadi kan langkah-langkahnya. Nah, kita pencet key. Wah, ini ada lagi nih. Perintahnya slip 888 ya. Kita lihat dulu, terus kita bisa lihat. Oh, jadi kan di sini kan perintah yang jalannya ini. Nah, kita juga bisa bikin perintah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Nah, ini ada yang jalan 1 ya, slip 88 gitu. Oke, ini apa lagi nih? Oh, pakai PS ya. PS. Jadi di situ ada perintah slipnya di nomor 86 ya. Kalau di sini kan contohnya nomornya 134. Jadi perintahnya sama kill tapi tidak pakai persen ya. Jadi langsung angkanya. Di situ angkanya 86 ya. Kita lihat. Nah, itu kok masih ada? Oh, udah terminated ya, udah terminated. Jadi udah hapus ya. Bukan running tapi terminated. Oke, kemudian kita lihat di sini using select source process. Nah, ini pakai cara yang awal tadi. Oke, ini ya prosesnya ini. Ini bisa kita lihat PS-nya. Nanti ada proses ping. Kita bisa jalankan lagi. Misalnya di sini pakai slip 88 ya. Kita lihat PS-nya. Nah, seperti itu ada slip, ada ping. Terus kita lanjutkan yang selanjutnya tadi tuh
Kita lihat di sini PS min E. Nah, apa bedanya PS sama PS min E? Nah, di sini kan jelas ya, ada PTS slash ya, 0 jelas. Nah, yang min E di sini dia nggak ada slashnya gimana PTS atau apa gitu, tapi hanya proses ID-nya aja yang kelihatan. Seperti itu ya, bedanya di situ. Kalau ini kan semua nih yang dicontoh ya. Nah, ini untuk menambahkan parameter-parameter yang lainnya ya. Ada bit, TTY, temp, CPU, CMD, itu seperti itu. Jadi ini yang ingin ditampilkan tuh, yang ada ininya tuh. Nah, ini kan di sini seperti itu. Saya ribet tulisnya ini. Nah, kita lihat di sini free-nya. Jadi total memori yang ada di sini berapa, kepakainya berapa, sisa berapa. Ya. Ini yang di direktorinya, nah ini yang swap-nya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya sistem log-nya ya. Sistem log. Kita lihat perintahnya apa. Nah, oke ya. Mungkin sekilas seperti itu saja ya. Jadi untuk penyimpanannya ada di mana? Ada di memori ya. Jadi ada di memori. Jadi memori kan ada beberapa sama aja. Jadi yang Linux maupun Windows itu sama aja ada di memori ya. Nah, ada yang sifatnya sementara volatile ya, itu di RAM atau yang lainnya ya. Seperti itu. Oke. Ini direktorinya. Nah, tadi kan untuk user itu direktorinya adalah home ya. Untuk yang tadi kan ya. Tadi kan home Tanto ya Indonesia tadi. Kemudian untuk spesifik binary itu ada di bin. Bin kan bedanya dengan binary. Untuk install aplikasi itu ada di USR Local Application Bin sama OPT Application Bin. Untuk root ini directory rootnya ada itu ya sbin, USR sbin, USR Local sbin. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan? Yuk. Wah, pada kabur ya. Jangan pada tidur ya. Udah bosan ya. Ayo, apa menanya, sok nanya. Daripada saya tanya nanti itu. Ayo nanya. Nanti kayaknya ditunda kan apa ada mata kuliah data analitik ya? Iya, Pak. Nah, harusnya kan hari ini, tapi bentrok kalau nggak salah diganti hari Rabu. Diganti jamnya almarhum Pak Andi. Jadi diganti di situ nanti untuk data analitiknya diganti hari Rabu. Terus kemudian untuk nanti jam 1 tuh saya ngajar network security. Jadi ada network security untuk semester 7. Terus itu kayaknya sih. Jadi saking banyaknya, jadi saya pusing loh ya. Banyak mata kuliah yang saya ajar, terus kemudian kan otomatis nyiapin indikosnya, karena katanya dosen lainnya pada nggak ngisi ya, yang ngisi cuma saya ya. Yang lo kompet itu katanya tuh. Saya juga nggak tahu gitu loh.
Jadi yang komplit katanya cuma saya berusaha untuk terbaik buat kalian istilahnya. Jadi mengisi. Jadi saya berusaha usahakan untuk ngisi ya kalau sempat ya istilahnya tuh. Kalau misalnya pengampunya utamanya saya biasanya penuh ya. Saya usahakan penuh. Tapi kalau saya yang ikut itu biasanya ya sesuai dengan dosen pengampu utamanya gitu. Jadi enggak, kalau yang megangnya pengampu utamanya saya itu otomatis langsung penuh. Jadi mereka yang lainnya bisa mengedit dari data yang sudah saya inputkan gitu. Seperti itu. Yuk nanya sih, daripada diem-diem aja lu ya. Mau nanya, Pak. Oke, siapa ini? Doni, Pak. Oke, apa? Gimana Doni? Bebas mau nanya apa aja boleh. Mau nanya tentang puasa juga boleh. Oke, ini mungkin saya stop dulu rekornya ya.